Hai guys, kembali lagi bersama gue di segmen plot film ala Antik Film. Yang sebelumnya, gue ingin ucapkan terima kasih banyak karena Antik Film sudah mencapai 1000 subscriber. Yang baru nonton, jangan lupa subscribe guys, biar channel ini terus meroket ket. Kali ini, gue akan menceritakan sebuah pengalaman dari anak-anak sekolah yang tidak sengaja mengalami kecelakaan saat masa orientasinya. Dan berakhir di tengah hutan yang penuh kekacauan. Bagaimana ceritanya? Maka langsung saja kita mulai. Ini dia, Scared. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang siswi bernama Pat yang terkejut saat melihat sesosok hantu di dekat lokernya. Yang ternyata itu hanyalah temannya yang bernama Pi. รีบไปล้างหน้าเลยปะใครเห็นเข้าจะตกใจช็อกตายกันพอดี Namun, ketika Pi sedang mencuci wajahnya, ia baru sadar kalau seragamnya terkena noda berwarna merah. Karena tidak ingin dimarahi ibunya, ia pun mencuci bajunya di wastafel. Dan mengapa Pi menggunakan bedak sebanyak itu sampai ia mirip seperti hantu? Yaitu, ternyata di sekolah itu memang sedang melakukan masa orientasi. Mereka pun melakukan serangkaian acara di sekolah. กฎที่พวกคุณต้องทำตาม Cerita pun berpindah kepada seorang siswi bernama Ploy, yang adalah siswi baru yang akan melakukan masa orientasi semester pertamanya bersama teman-temannya yang lain. Walaupun sang ibu sudah mengingatkannya untuk tidak mengikuti masa orientasi itu karena terlihat sangat tidak pantas untuk murid SMA. เฮ้ยโตแล้วนะแม่ไม่ไปไม่ได้หรอก หยุกยาเตรียมไปครบหรือยังลูก ดูแลตัวเองดีๆนะลูกนะ แม่เป็นห่วงจ้ะ หนูไปแล้วนะ จ้า Semua murid yang sedang melakukan masa orientasi pun pergi menggunakan bis dan akan mengunjungi sebuah hutan terpencil untuk bermalaman di sana. Di bis itu, Pi duduk bersama Pat dan di depannya ada seorang pria bernama Mai dan Toy. Dan di bagian belakang ada ketua OSIS yang bernama Not yang juga sebagai pemimpin di bus itu. Dan temannya ada Bom, Pai, dan Aom. Namun, di tengah perjalanan menuju hutan, tiba-tiba hujan deras turun dan jalan mereka ditutup oleh penjaga keamanan hutan. Dengan alasan, jika hujan deras turun, jalanan menuju hutan pun semakin berbahaya. Karena tidak bisa melanjutkan perjalanan, mereka pun beristirahat sebentar di sebuah rumah makan. Namun, saat Not sedang mencari solusi agar tetap bisa ke hutan itu, mereka tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria yang entah dari mana ia berasal. พวกคุณจะเข้าไปในป่าเลยมันจะมีอีกทางหนึ่งเป็นทางเก่าแปลว่ามันเข้าทางอื่นได้อะได้ Pria itu menawarkan bantuan kepada Not dan teman-temannya. Pria itu bilang jika mereka bisa tetap ke hutan itu melalui jalan lama yang sudah jarang dilewati orang-orang. Karena tidak ingin membuang-buang waktu, mereka pun setuju dengan pria itu. Namun, beberapa siswa sempat menolak untuk ikut, karena mereka takut itu akan berbahaya. Dan akhirnya, hanya bis kelompok Not lah yang berangkat ke hutan itu. Setibanya mereka di jalan masuk menuju hutan, mereka melihat sebuah pintu masuk yang di sekelilingnya sudah ditaruh sesajen. Karena banyak warga sekitar berkata bahwa jika ada pengunjung yang ingin melewati jalur tersebut, mereka wajib memberikan sesuatu. Namun, apalah daya, mereka yang masih muda dan begitu sombong tidak memedulikan cerita-cerita tahayul seperti itu. Akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah-tengah perjalanan, mereka harus melewati jembatan kecil yang tampaknya sudah tidak layak untuk dipakai. Namun, pria entah berantah itu memberitahu mereka untuk tetap tenang, karena jembatan ini sebetulnya masih sering dipakai untuk mengangkut alat berat. Sehingga mereka pun menjadi percaya dan memaksa sang supir untuk melewati jembatan itu. Namun, saat mereka melewati jembatan itu, tiba-tiba
Setelah mengalami kecelakaan, beberapa dari mereka berhasil selamat. Namun, salah satu siswa bernama Pok tewas akibat kecelakaan itu. Air, yang adalah pacar Pok, akhirnya memberitahu teman-temannya bahwa Pok telah tewas. ไงจะปอกล่ะ ป๊อกป๊อกตายแล้ว แอร์ทำป๊อกตายจะได้ไรไม่เป็นไรนะน้องจะป๊อก Dan karena hal itu, Mei, salah satu siswi paling berani, memarahi Not karena idenya itu, membuat mereka berakhir di hutan entah berantah tersebut. Setelah bertengkar dengan siswa-siswi lain, Not dan teman-temannya pun akhirnya memasuki hutan terlebih dulu dan berpisah dari yang lain. กูว่าพักก่อนเถอะว่ะโอ้มึงไม่ต้องถึงมหาลัยหรอก จะรอดไหมเนี่ยคราวเนี้ยเงียบๆไปเลย Di tengah jalan, Bom yang merasa lapar akhirnya mengambil sebuah telur yang ada di mangkuk sajen. Namun saat dia memakannya, ternyata telur itu sudah dipenuhi belatung dan tiba-tiba siswa lainnya kali ini dipimpin oleh Mei. Walaupun sempat bertengkar, tapi akhirnya mereka tetap melanjutkan perjalanan. Namun, saat mereka sudah di tengah-tengah hutan, tiba-tiba Ploy berteriak. ไม่มีอะไร ไม่เห็นมีใครเลยปีใหม่ แต่เราเห็นจริงนะต้อย คงตาฝาดน่ะไม่มีอะไรหรอก ไปดีกว่า Setelah Bom tewas, Not dan Pai akhirnya menemukan sebuah sungai di tengah hutan itu. Karena kelelahan, mereka pun mencoba untuk beristirahat di sana. Namun, saat Pai sedang melamun, tiba-tiba karena kelelahan, para siswa yang dipimpin Mei pun memilih untuk beristirahat sejenak. Karena Ploy juga mengalami sesak nafas karena asmanya kambuh. Dan karena kebelet, salah satu siswi bernama Loy meminta Air untuk menemaninya buang air kecil. Namun, saat Loy sedang buang air kecil, Air malah pergi meninggalkannya. Karena ia melihat ada banyak kupu-kupu di hutan itu. Karena panik, Loy pun kembali ke kelompoknya dan memberitahu mereka bahwa Air telah menghilang. อ้าวก็แอร์ไปกับโอปอไม่ใช่เหรอ แล้วอยู่ดีๆ แอร์ก็หายไปเลยอ่ะใจเย็นๆนะโอมนึกสิว่าแอร์หายไปตอนไหนเสียงรถอ่ะเสียงรถไปแล้ว Setelah kehilangan Bom dan Pai, Not kini hanya sendirian. Ia mulai panik dan mencoba lari mencari jalan keluar. Namun, ketika ia sedang berlari, secara tidak sengaja, kakinya tersangkut di sebuah ranting pohon, dan tiba-tiba sedangkan murid lainnya berhasil menemukan sebuah minimarket di tengah hutan itu. Tapi anehnya, minimarket itu terlihat sangat bersih dan rapih, tapi tidak ada penjaganya sama sekali. Aom yang merasa heran, akhirnya mencoba mencari orang-orang di sekitar minimarket itu, yang mungkin bisa membantu mereka menemukan jalan keluar. Dan salah satu siswi yang kebelet bernama Tung, memasuki sebuah toilet yang tampaknya sudah tidak pernah dipakai. Tidak lama kemudian, sebuah mobil muncul tanpa ada pengemudi. Dan Aom melihat Air ada di dalam mobil itu. Aom yang mencoba membangunkan Air malah berakhir tragis karena terjepit jendela mobil itu. Dan setelah Tung selesai buang air kecil,
Pintu toilet itu tiba-tiba terkunci dari luar. Karena ketakutan, ia pun mencoba membuka sebuah ventilasi di toilet itu dan kemudian seorang siswa bernama Kenta yang juga sedang buang air kecil di toilet pria mendengar suara barang jatuh dari luar. Dan saat ia mengintip dari tembok toilet itu, Kenta melihat ada seorang pria yang membawa kepala tung di tangannya. Kenta pun segera kembali ke minimarket dan memberitahu teman-temannya. Dan tiba-tiba, setelah itu, semuanya jadi terpencar. Dan salah satu siswi bernama Puen mendengar sebuah telepon berdering. Ia pun mencoba mengangkatnya. Namun, saat ia sedang meminta bantuan dari telepon itu, tiba-tiba Mei yang melihat Puen sudah tewas, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ploy yang sudah terluka, akhirnya bertemu dengan Pat dan Mai. Ploy pun memberitahu mereka bahwa ia baru saja melihat seseorang di sini. Dan ia yakin orang itu mencoba membunuh kita semua. Karena ketakutan, Ploy, Pat, dan Mai mencari jalan keluar. Yang akhirnya disusul oleh seorang siswi bernama Obor, yang juga berhasil kabur. Namun, tidak lama kemudian, mobil itu kembali mengejar mereka. Dan Ploy tiba-tiba mengalami sesak nafas lagi akibat kelelahan. Obor yang mencoba mengambil alat bantu nafas milik Ploy berakhir terkena jebakan dari pembunuh itu. Dan kemudian, Mai pun berhasil mengambil alat bantu milik Ploy, dan Ploy kembali tersadar dari pingsannya. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan mereka. Sedangkan Toy dan Pi berhasil menemukan mobil milik si pembunuh, yang juga disusul oleh Mei yang akhirnya ikut masuk ke dalam mobil itu. Namun, saat mereka bertiga sudah berada di dalam mobil itu, tiba-tiba pembunuh itu turun dari mobilnya di suatu gudang yang entah berantah ada di mana. Dan ternyata, Pi, Toy, dan Mei masih berada di dalam mobil itu. Mereka pun mencoba menyalakan mobil itu untuk kabur dari sana. Tapi tiba-tiba, yang ternyata pembunuh itu adalah si pria yang memberitahu Not dan kawan-kawannya bahwa ada jalan lain menuju hutan. Ya, dia adalah si pria entah berantah itu. Karena pria itu gagal menarik Mei dari mobilnya, akhirnya ia mencoba menggunakan traktor untuk mendorong mereka. Tapi Pi dan Toy berhasil kabur dari mobil itu. Sedangkan Mei yang terjebak di kursi depan berusaha melawan pria itu sendirian. Mengira pria itu sudah mati, Mei pun ingin pergi meninggalkannya. Tapi tiba-tiba, setelah pria itu benar-benar tewas, tiba-tiba ada satu mobil lagi datang ke gudang itu. Dari kejauhan,
terlihat seseorang keluar dari mobil itu. Namun saat Mei menghampirinya, tidak ada siapapun di sana. Dan kelihatannya orang itu masuk ke dalam sawah. Karena kesal, Mei pun mencari orang itu. Sedangkan Toy dan Pi mencoba mengejar Mei. Tapi saat Mei menemukan orang itu, tiba-tiba Ploy, Pat, dan Mai yang masih selamat akhirnya dijemput oleh Pi dan Toy yang juga berhasil selamat. มาได้ไงอะปีใหม่ เรื่องมันยาวนะพลอย Dan Ploy akhirnya berhasil kembali ke rumahnya dan kembali bertemu ibunya. Tapi ternyata itu semua hanyalah mimpi. Ploy memberitahu teman-temannya bahwa dalam penglihatannya si pembunuh masih mengejar mereka. Dan benar saja, tiba-tiba semua mobil datang mengejar mereka dan kemudian setelah kecelakaan itu, tiba-tiba Ploy pun terbangun di sebuah rumah sakit yang tidak berpenghuni. Dan setelah mengelilingi tempat itu, tiba-tiba ternyata mereka semua sudah masuk ke dalam acara TV berjudul Hidup atau Mati. Di mana itu adalah sebuah permainan yang bergantung pada voting penonton, yang memilih apakah orang dalam permainan itu akan hidup atau mati. ส่ง SMS เข้ามาที่รายการของเรา คนที่คุณผู้ชมไม่ต้องการให้มีชีวิตอยู่อีกต่อไป เป็นโหวตตาย Dan itulah dia Scared. Film horor yang penuh dengan gore dan juga ending yang sungguh luar binasa. Gimana perasaan kamu setelah menonton film ini guys? Jangan lupa kasih komentar ya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya guys. Bye-bye.